Rencang sedaya ngoten nggih. Niki Mas Amin kalian Mas Fikir monggo kopine didalke. Kalih kesane didalke kopine iki. Oh nggih. Sampun. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Pak Yai Sholihin ingkang sampun maringi wekdal kula kalih rencang saking Sinarmas Multikanan Syariah kangge memperkenalkan produk sekaligus insyaallah saged dianggap ngajak panjenengan sedaya terkait daftar haji. Ingkang kula hormati para sepuh bini sepuh ingkang jamaah pengaosan teng dalu niki nggih. Alhamdulillah kula panjenengan saged dugi teng majelis ingkang berharga niki kanthi kondisi sehat walafiat nggih. Ingkang kaping kalih sholawat serta salam monggo kita arahkan ingkang Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga nggih mugi-mugi kula panjenengan sedaya nggih termasuk ingkang angsal syafaatipun mangke. Nggih. Nggih Bapak-bapak sedaya, perkenalkan nami kula Fikri wa ingkang kenalaken kalih Mas Taufik niku kita sebetulnya saking Sinarmas Multifinance Syariah Pak. Dados mboten saking banknya karena memang kula maringi informasi mawon ingkang bank sakniki memang sudah tidak diperkenankan memberikan pembiayaan haji. Napa yang sing riyen terkenali kan talangan haji nggih. Nah niku memang sekarang bank sudah tidak diperkenankan dikarenakan memang bank sakniki sudah sebagai BPS BPIH napa bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji. Nah terus saya kula kali Mas Taufik niku saking PT Sinarmas Multikanan Syariah Semarang. Ya saya kita memang kebetulan bergerak teng pembiayaan haji porsi haji reguler kalih porsi haji khusus niku nggih. Ingkang pertama kula badhe sanjangke teng panjenengan nggih apa niku pembiayaan porsi haji. Dados produk kami insyaallah tujuannya adalah membantu mempermudah masyarakat atau jamaah yang sudah punya niatan kangge berhaji untuk bisa segera daftar haji. Nah, kenapa sih daftar haji niku kok kedah cepet-cepet kan ngoten? Karena memang untuk saat ini menawi bapak-bapak sedaya badhe berhaji niku kan kedah daftar rumiyin. Kenapa? Karena memang masa tunggunya sakniki nggih sampun cukup dangu. Ingkang yang terakhir niku sekarang kurang lebih sekitar 30 tahun niku. Nah makanya kenapa daftar haji kedah dipersiapkan sejak dini ya sakniki. Karena masa tunggunya semakin panjenengan semakin menunda nggih otomatis akan semakin lama karena setiap hari mawon niku teng Kemenak nggih banyak yang daftar haji niku. Nah ingkang pripun carane daftar haji? Nggih sakniki kan badhe daftar haji untuk saat ini paling tidak niku tesih kedah nyiapke arta 25 juta nembe angsal antrian haji nggih. Dados kula petegas pindah melih bahwa 25 juta niku
adalah porsi hajinipun. Dados niku nomor antrian. Panjenengan badhe gadah nomor antrian nggih harus setor 25 juta. Store teng pundi? Nggih teng bank syariah yang sudah ditunjuk sebagai BPS BPIH wau. Enten kathah salah setunggale yang satu grup dengan kami itu adalah Nano Bank Syariah. Niku yang riyen namine Bank Sinar Mas Syariah tapi sampun berubah nama menjadi Nano Bank. Atau panjenengan mungkin lebih familiar BSI Bank Syariah Indonesia niku nggih sebagai BPSBB niku. Nah, memang dari produk kami harapannya niku wau saged membantu panjenengan bisa merasakan manfaatnya lebih dulu untuk bisa segera dapat antrian haji. Dados tanpa harus panjenengan menunggu. Mungkin kalau saya tanya kapan Bapak panjenengan mungkin punya 25 juta. Mungkin kalau kula tangleti ngoten mungkin setahun mungkin dari yang tadi jawab, 2 tahun mungkin dari yang tadi jawab, 3 tahun pilih dari yang tadi jawab. Nah, insya Allah dengan produk kami bahwa ingkang di sanjangke Pak Yai cukup 1.200.000 niku dan panjenengan sudah bisa dapat porsi haji niku. Nah, panjenengan sedaya sampun diparingi untuk brosuripun nggih teng mriku nggih enten tabel angsuran nggih. Niku kita 1.200.000 niku adalah biaya admin ini pun niku 1 juta. Lalu 100.000-nya niku maka sebetulnya adalah untuk pembukaan rekening tabungan di bank syariah. Nah, niku mangke otomatis akan kembali ke panjenengan dalam bentuk saldo. Kalau sekarang kalau teng Nano niku memang akan langsung kita konversikan ke tabungan real yang 100.000-nya. Nah, yang 100.000 yang kedua niku kangge biaya materai di akad panjenengan dengan Sinar Mas Multifinance Syariah maupun mangke untuk urusan dengan bank. Jadi totalnya adalah 1.200.000 niku adminnya sebetulnya cuma 1 juta niku. Nah, mangke panjenengan 25 jutanya itu bisa ibaratnya ditalangi full saking Sinar Mas Multifinance Syariah. Dados panjenengan pun gadah modal kangge daftar haji. Tapi menawi panjenengan kok sampun gadah tabungan, panjenengan badhe ngangge bahasane nggih sakniki DP nggih monggo. Otomatis mangke akan merubah nilai angsuranipun panjenengan setelahnya. Nah, teng brosur niku nggih enten tabel angsuran yang saged jenengan dan keluarga pilih kinten-kinten pundi sing tidak memberatkan. Dan kita ada saking pilihan setahun ngantos 5 tahun, maksimalipun yang 5 tahun. Nah, sing 1.200.000 niku angsurannya hanya 677.000 selama 5 tahun. Insya Allah kita untuk ujrohnya itu per tahun kurang lebih sekitar 3 juta, hanya 3 juta niku. Nah niku ingkang gambaran umum yang tentang produk kami. Nah, saat niki kenapa mungkin kok nopo sih lah kelebihan ini nopo Mas dibanding kula nabung misal nggih. Yang pertama gini kuwi malah memang saat niki daftar haji niku memang kejar-kejaran, Mbak. Dari si panjenengan katakanlah daftar mundur yang saat niki sih adalah gambaran Pulau Mawon mungkin nggih ngapunten kan saya bermaksud untuk sombong atau pripun mboten, tapi Pulau Mawon alhamdulillah 2017 daftar niku masa tunggu 20 tahun. Nah, saat niki nembe awal 2024 nggih katakanlah 2023 daftar niku saat niki sampun 32 tahun. Nah, 2017 yang 2024 awal katakanlah 2023 akhir ya karena kalau 2017 yang akhir berarti cuma mundur pinten tahun niku Pak? 6 tahun nggih. Katakanlah kula daftare mundur 6 tahun, masa tunggu niku kula munduri 12 tahun. Niku dengan catatan enten 2 tahun Covid. Nggih. Padahal 2 tahun Covid niku masyarakat daftar haji niku sangat turun drastis. Yang wone mungkin per hari ada sekitar 40, 30 niku
zaman Covid niku sehari enten sing daftar niku sanjange pun alhamdulillah sanjange kemenak piyambak niku. Karena kebanyakan pas teng masa Covid niku tiang menunda daftar haji karena mboten ngertose karena 2 tahun tidak ada keberangkatan haji, ngertose teng kemenak mboten enten pendaftaran haji, padahal daftar ya lanjut terus. Makanya zaman kula Covid alhamdulillah kula malah sanjangke teng jamaah nggih waktu paling tepat daftar ya sakniki. Masalahnya napa pas sepi-sepine daftar dadose antriannya bisa gadah cepat ngoten. Nggih. Niku ingkang pertama, ingkang kedua insyaallah dengan program produk kami insyaallah panjenengan dapat jalan daftar haji yang lebih mudah, relatif lebih murah dan yang pastinya amanah. Kenapa amanah? Karena panjenengan begitu proses pengajuan selesai, panjenengan langsung akan kita daftarkan ke Kemenak. Jadi saya mboten kados program nggih dulu mungkin banyak yang menawarkan nggih Bapak. Mungkin 5 juta sudah dapat porsi, sudah daftar haji ya dulu nggih. 5 juta sudah daftar haji, 1 juta sudah daftar haji, makanya nabung sekian, tapi ternyata selama belum didaftarkan di Kemenak niku namine nggih derek daftar haji. Nah, dulu mungkin banyak napa nggih. Ya mungkin kita bilang oknum atau apapun itu yang mungkin memanfaatkan sehingga menawarkan ya mungkin di 5 juta di awal tapi ternyata belum daftarkan. Insya Allah kalau mulai produk kami makanya kenapa kami berani mungkin masuk ke majelis taklim, kita minta izin ke Pak Yai karena memang kami memastikan produk kami itu insya Allah amanah. Kenapa? Karena saat proses selesai panjenengan langsung kita ajak ke Kemenak untuk daftar haji dan panjenengan langsung dapat porsinya sehingga panjenengan bisa ngecek mangke di situ ada nomor porsi panjenengan kira-kira berangkat tahun berapa niku saged angsal porsi. Nggih menawi niki kok kadose nggih sampun dalu menawi mungkin perkenalan singkat kami mungkin cukup itu mawon. Karena kalau untuk detail teknisnya cukup simpel ini wow tadi hanya cukup bayar admin minimal 1,2 panjenengan sudah bisa kita porsikan haji ke Kemenak. Oke, tambahan sedikit terkait persyaratan niku pengajuan di kami persyaratannya hanya cukup KTP, KK dan buku nikah niki persyaratan mutlak untuk pendaftaran haji ke Kemenak. Terus yang selanjutnya karena niki berupa pembiayaan niku adalah bukti penghasilan dan bukti kepemilikan rumah niki mangke tergantung kondisi masing-masing jamaah. Persyaratan bisa berbeda-beda kan. Ibaratnya panjenengan kok karyawan nggih, mungkin nanti bukti penghasilannya nggih biasanya karyawan kan enten slip gaji. Nah, kalau untuk petani nggih mangke ada persyaratan yang lain, misal gire slip PBB tanah misal ngangge memang tanah milik sendiri misal, atau mungkin kalau napa saniki kan enten tani saya modele sewa nggih surat pajak niku, atau biasanya enten sing sewa tanah bengkok ngoten kan biasanya enten hak guna pakai napa pernyataan saking lurah atau kelurahan bahwa memang penggunaannya dihakkan oleh Pak siapa ngoten niku. Nah, intinya secara umum syaratnya cuma niku wau hanya ada 5 KTP, KK, buku nikah, bukti penghasilan dan bukti kepemilikan rumah. Nah, terkait 2 syarat terakhir ini mungkin tergantung dari persyaratan yang ada di panjenengan masing-masing. Mungkin perkenalan kami cukup sekian. Bapak monggo menawi ada yang tanya, biasanya sih nanti pertanyaan biasanya waduh Mas nunggunya kok suwimen wis 30 tahun. Aso cepet ora nanti. Sam. Berkaitan dengan kalau nanti sudah dijabarkan dapat porsi. Nggih. Tidak menunggu sampai pelunasan tunjangan itu ya.
Mboten. daftar. Langsung begitu proses selesai di kami kan dana 25 juta langsung kita transferkan ke rekening yang panjenengan buka tadi. Nanti untuk pembukaan rekening sih sekaligus bersamaan akan kami bukakan. Nah karena sudah punya dana otomatis langsung kita daftarkan sehingga langsung dapat porsi Pak. Jadi nanti kita daftarkannya itu tidak menunggu panjenengan lunas di kami, ndak. Berarti mboten nunggu sampai lunas. Mboten. Jadi bahkan sebelum jenengan ngangsur pun sudah kita daftarkan. Niku nggih dadose nggih kita talangi dulu panjenengan sudah dapat porsi sehingga panjenengan sudah tahu ngoten. Nah, dan sebetulnya di kami niku jaminannya sebetulnya bisa dibilang tanpa jaminan karena jaminannya adalah niat hajinya panjenengan sendiri yang dalam bentuk apa? Dalam bentuk porsi haji tadi. Ngoten. Nah ini Kang selanjutnya mungkin kula badhe sedikit nanggepi Pak ngapunten nggih. Umur pinten Pak? 73. Nggih. Nah niki cerita mawon Pak. Sadèrèngé kula teng Semarang niku alhamdulillah kula 2021 kula teng Bojonegoro. Nah sadèrèngé kula Semarang niku kula pindah Semarang November. Oktober niku kula tesih proses Pak teng Bojonegoro. Jamaah kula umurnya 75 Pak. Niku tesih daftar haji. Nah pertanyaannya kalau asal panjenengan. Nah kinten-kinten bapak niki yang berumur 75 kok daftar haji mergone napa Pak? Napa Pak? Nah. Tapi nak tekan guru yo mbuh ora. Nggih. Nggih. Ya. Memang niki dari pengalamannya kula nggih Pak. Memang daftar haji sak niku sebetulnya cuman butuh niku mung dua Pak. Niat dan yakin, cuman butuh niku tok. Dana niku sebetulnya kalau kita bilang ya ngapunten, daftar haji angsuran 677 nggih. Sakniki rata-rata ngapunten mriki enten sing gadah angsuran motor. Nah, angsuran motor pinten Pak? Sakniki. Nah, 800 semua saya anggap ngeten mawon sakderenge kula teng haji kula nggih teng pembiayaan konven Pak teng motor. Sakniki niku angsuran rata sudah di atas 677 semua. Rata-rata 800, 900 bahkan sakniki gadah NMAX liweran niku 1,3 paling boten. Nggih leres nggih. Nah niku. Nah otomatis Pak ngapunten. Ngangsur mobil kalih ngangsur haji murah pundi Pak? Kok kula nyebutnya mobil kegedean ya Pak, motor mawon. Nah, back to basic makanya kenapa saya menganggap saya ambil keputusan saat ini tiang daftar haji niku mau butuh kalih niat kalih yakin. Nah, padahal niat kalih yakin sak pemahaman niku adalah dasar kita teng beragama. Beragama niku sangat kula dasarnya nggih niat dan yakin. Gitu, karena kalau kita mboten niat ya nggak akan berjalan. Kita mboten yakin ya kita nggak akan berjalan. Nah, niku wow Pak mungkin kalau sakit maringi sedikit pandangannya seperti itu, niat dan yakin. Yang pertama hanya butuh itu. Nah, yang kedua Pak ngapunten, mungkin panjenengan mbok menawi dereng ngertos. Kenapa jamaah mungkin umur jangankan 73 Pak, mungkin kalau kita berbicara logika nggih. Dengan masa tunggu 30 tahun, umur 30 tahun mungkin sudah takut. Karena 30 tambah 30 sampun swidak. Niku umur 40 tahun tambah 30 sampun 7 dosa. Nah, 50 tambah 3 dosa umure 8 dosa. Nah. Mangke nenten malaikat lewat diamini pripun, Pak? Nggih. Nah, ngeten, Pak. Yang pertama, nah kenapa saya ingin tetap berharap Bapak-bapak panjenengan tetap niat dan yakin karena itu modal yang pertama. Nah, yang kedua niki kula badhe sanjangke terkait aturan yang mungkin panjenengan barangkali belum tahu. Yang pertama adalah antrian haji niku Pak yang umur sampai 30 tahun niku yang pertama. Sebetulnya niku hanya estimasi. Niku estimasi niku napa? Pendaftar dibagi kuota. Nah, saniki kalau kuota bertambah Pak, kinten-kinten antriannya makin cepat napa makin dangu? Makin cepat.
Kados niki di 2024 niku kita dapat tambahan 20.000. Niku dari kuota normal terakhir kita hanya 221. Saat ini berarti 241.000. Nah, kita nanti yang setelahnya akan makin cepat atau makin lama? Pasti makin cepat. Nah, padahal kuota haji Indonesia niku setiap tahun insya Allah pasti bertambah. Niku Jokowi mawon nembe merintah 10 tahun. Niku pertama kali Jokowi dados presiden niku yang mboten salah kuota masih di kita 180 ribuan. Saat niki sampun dados 241.000. Nah, sing kula tangani panjenengan pingin daftare nenggo antriane cepet riyin napa daftar ngertos-ngertos antrian dados cepet tinggal nenggo budale. Nah, niku yang pertama. Yang kedua, Bapak ngapunten, terkait kuota haji niku setiap tahun sebetulnya ada sekian persen yang akan diberi dijadikan menjadi kuota khusus lansia. Kalau nggak salah itu sekitar 2% setiap tahunnya. 2% dari 221.000 niku nggih mangke saged diitung piyambak. Niku kuota khusus lansia. Nah, kuota khusus lansia niku napa? Dadosé mangke yang dikategorikan lansia niku menurut menurut peraturan Menteri Agama niku di atas 65 tahun. Nah, di atas umur 65 tahun niku sembari menunggu kuota reguler, sebetulnya Bapak panjenengan niku yang sudah daftar mangke akan diurutkan di kuota lansia, Pak. Dadosé nanti akan diurutkan dari yang tua sampai ke yang muda dari yang tua-tua itu. Nah, mangke tinggal pundirien sing budal. Jamaah kami yang terdaftar di Bank Sinar Mas Syariah kemarin itu ada yang baru daftar nembe di tahun Bank Sinar Mas niku nembe berdiri 2018. 2024 angsal undangan, Pak. Niku umurnya kelahiran berapa nggih kemarin? Niku tidak, kalau 2017 mawon katakanlah 2017 keluar daftar 22 tahun niku berarti antrian harusnya di 2039 2040. Nah, niku nembe daftar teng Bank Sinar Mas, informasi mawon Bank Sinar Mas Syariah niku nembe berdiri dan alhamdulillah langsung dados BPS BPIH Bank Penerima Setoran Ibadah Haji niku 2018. Kita tahun ini sudah ada 1 jamaah yang berangkat. Berarti logikanya baru daftar pinten tahun, Pak? 6 tahun. 2018 ke 2024 belum ada 6 tahun mungkin ya, malahan mungkin baru 5 tahun. Nah, niku sudah berangkat. Dia berangkat karena urutan dari porsi lansia, bukan masa tunggu normal. Niku. Nah, ini informasi kedua yang perlu saya sampaikan ke panjenengan sedaya. Barangkali informasi ini bisa menguatkan niat dan keyakinan panjenengan untuk tetap daftar haji. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, mboten enten ibu-ibu nggih, Bapak tok nggih. Nggih. Yang ketiga Bapak, niku peraturan Menteri Agama di April 2019 niku sakniki kuota haji atau porsi haji panjenengan itu nanti bisa diwariskan. Mungkin panjenengan sudah pirsa nggih, setiap kali musim haji kita sudah ada 2 musim haji setelah Covid nggih, 2023 dan 2024. Ada yang mungkin cerita, oh tesih muda sudah berangkat, ternyata menggantikan porsi orang tuanya. Dan niku sakniki dari peraturan Menteri Agama 2019 yang keluar di bulan April, dadosé sakniki kuota haji niku bisa dilimpahkan ke ahli waris. Berbeda dengan sebelum peraturan ini keluar, di mana kalau kuota haji misal panjenengan kok kapundhut nggih, ngapunten, misal kapundhut itu kalau dulu bisanya adalah dibatalkan oleh ahli waris mendaftar lagi, nanti ngantrinya ngulang dari pertama. Niku kalau dulu. Kalau sekarang ahli waris hanya tinggal menunggu sisa masa tunggu dari orang tuanya. Nah, pertanyaan saya, panjenengan kersa ninggali bondo napa kersa ninggali porsi haji? Dadosé niku Bapak mungkin semoga bisa sedikit menjawab
keraguannya, sehingga panjenengan mungkin niat dan keyakinannya untuk mendaftar haji mungkin bisa bangkit kembali. Mungkin ada yang lain, bapak-bapak monggo menawi ada yang tanyakan, atau mungkin ada yang sudah daftar haji, mungkin ada yang mau tanya tentang aturan haji terbaru, monggo bapak, barangkali saya bisa membantu menjawab. Sampun paham ya Pak? Pripun? Antriannya ngikuti Kemenak. Nggih, pasti ngikuti Kemenak Pak, karena kalau kuota resmi pasti ngikuti Kemenak. Makanya kalau saya Sinarmas gitu, berarti bisa mempercepat ya, makanya se-Indonesia daftar lewat Sinarmas doyo Pak. Nah, itu. Kita antriannya tetap ikut dari Kemenak, dan yang kita biayai memang kuota resmi dari Kemenak, yaitu kuota haji reguler dan kuota haji khusus. Jadi kuota haji khusus kami pun itu juga yang haji khusus resmi dari Kemenak ya bapak-bapak. Jadi saya tidak yang ngapunten, mungkin panjenengan pernah ada yang tahu 175 langsung berangkat, 150 langsung berangkat. Kita tidak membiayai haji khusus yang seperti itu. Dan yang kita biayai adalah haji khusus yang kuota resmi dari pemerintah, yang sekarang masa tunggunya kurang lebih 7 tahun. Nah, mungkin dari panjenengan yang secara ekonomi mungkin lebih mapan, mungkin bisa mengikuti di haji khusus Pak. Monggo. Maka haji khusus biasanya saat ini sih biaya total pelaksanaannya itu sekitar $17.000, dan patokannya dolar Pak. Yang saat ini kurang lebih sekitar 250 jutaan sampai 300 juta per jamaah niku. Menawi niku bapak-bapak, monggo menawi ada yang ditanyakan lagi. Nggih. Sudah daftar, dibantu mempercepat Pak. Nah niki nggih matur nuwun Pak yang pertanyaanipun. Dan niki saya nitip jawaban nggih Pak. Menawi nanti takutnya ada yang punya pemikiran sama. Nggih. Dadosé percepatan porsi selain usia niku kalau secara resminya saya katakan tidak bisa Pak. Karena itu sudah diatur oleh Kemenak melalui Siskohat atau sistem kuota jamaah haji. Nah, ngoten Pak. Karena mungkin di luaran nanti akan banyak yang menawarkan. Mungkin ada orang yang menawarkan saya bisa mempercepat. Nah, niku bisa dipastikan kalau secara resmi tetap menunggu antrian Pak, kecuali usia atau mungkin ya yang tadi Pak, mempercepatnya yang kedua biasanya ini Pak, ngapunten, saya sama istri misal daftar duluan saya, istri mungkin 5 tahun kemudian baru daftar, otomatis kan kuotanya terpaut jauh. Yang bisa dipercepat itu istri, tapi itu melalui mekanisme namanya penempelan porsi Pak. Itu harus diajukan ke Kemenak, itu ada nganu resminya. Tapi kalau mempercepat itu ngapunten harus hati-hati ya Pak, karena itu sudah bisa dibilang di luar resmi. Nanti daripada panjenengan nanti ada apa-apa. Jadi kalau percepatan bisa dibilang kalau secara resmi itu tidak ada. Karena memang ya harus ngantri tadi Pak. Misal panjenengan berangkat harusnya 2030, pengen mempercepat 2025 besok misal. Nah niku sebetulnya tidak bisa. Karena bisanya percepatan hanya itu tadi, hanya di kota, mungkin kita karena umur lansia, atau yang kedua kita dapat keuntungan privilege niku adalah mungkin pasangan kita sudah saatnya berangkat tahun ini, tapi saya harusnya masih tahun berikutnya, atau misal orang tua saya berangkat tahun ini, terus saya bisa menjadi pendamping orang tua. Nah itu bisa mempercepat. Jadi yang bisa dipercepat, yang bisa ditempelkan itu adalah pendamping lansia, pendamping disabilitas. Yang ketiga adalah muhrim atau pasangan.
niku bisa ditempelkan, bukan dipercepat tapi ditempelkan Pak. Karena kan haji terutama perempuan niku kan butuh muhrim Pak. Niku. Nah, biasanya makanya kenapa saya biasanya kalau menyarankan ke jamaah saya misal Mas aku yang ngangsur loro abot yang ngangsur siji iso. Saya sarankan biasanya yang istri dulu yang daftar. Kenapa? Karena nanti untuk alasan penempelan itu ada alasan muhrim. Seperti itu. Mungkin itu Bapak barangkali jawaban yang bisa saya berikan. Atau mungkin ada yang pernah menawarkan Pak. Saya tak ngikut maksudnya. Orang tua sudah daftar. Oh, kalau masuk kategori lansia itu 65 Pak. Nah nanti setelah 65 itu secara otomatis akan masuk ke kuota lansia Pak. Nah disitulah nanti akan diurutkan. Jadi sebagai gambaran gini Pak, kemarin saat 2023 itu di kuota lansia itu urutan yang tertua yang diberangkatkan adalah 114 kalau nggak salah. 114 tahun. Dari yang termuda, dari yang tua-tua itu 84 tahun. Berarti logikanya yang tahun 2024 ini berangkat di kuota lansia itu yang akan berangkat otomatis yang umur 84 ke bawah. Nah ini nanti akan diurutkan Pak. 84 ke bawah ini sampai nanti berapa? Misal ternyata nih sampai 80, karena yang 80 sampai 84 itu sudah 2000 orang katakanlah. Padahal kuota khusus lansia tahun ini hanya 2000 misal. Itu ya berarti yang termuda adalah 80 tahun. Dan nanti tinggal mengurutkan lagi Pak yang tahun berikutnya, tahun berikutnya, tahun berikutnya. Kalau kuota khusus lansia itu seperti itu Pak. Niku. Tapi tidak bisa kalau dipercepat hanya faktor oh ibu saya sudah tua, karena yang lebih tua yang sudah daftar lebih banyak Pak. Ngoten. Niku Pak. Monggo menawi ada lagi Bapak. Menawi kalau sudah tidak ada niki nggih sampun dangu. Pindah melih matur nuwun Pak Yai atas wekdalipun. Mugi-mugi informasinya bermanfaat dan semoga bisa menambah informasi dan wawasan buat bapak-bapak sekalian sehingga bisa saya langsung saged ngencengin niat dan keyakinan panjenengan untuk mendaftarkan haji baik diri sendiri maupun keluarga, karena memang untuk saat ini berhaji itu butuh persiapan yang lebih dini, dan apapun permasalahannya mungkin saya nitip panjenengan yang mungkin juga sudah tahu bahwa apapun masalah menyangkut tentang haji, paling tidak sampai saat ini dan mungkin sampai kiamat, haji masih bagian dari rukun Islam kita yang kelima yang memang harus tetap kita perjuangkan atau kita ikhtiarkan selama kita masih memang bisa mengikhtiarkan. Mungkin itu Bapak-bapak, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat, dan barangkali nanti misal Bapak-bapak monggo ada yang mau bertanya-tanya lagi, tadi dalam brosur ada nomor HP di belakang, niku bisa panjenengan hubungi, atau panjenengan misal brosur hilang atau sungkan, monggo mungkin bisa menghubungi Pak Yai, nanti Pak Yai akan menginformasikan ke kami untuk kami tindak lanjuti. Menawi ngeten Bapak-bapak, matur nuwun atas waktunya dan semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang pas, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.